Yang diduga membuang anak adopsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel HPP Hap-Hap, channel kreasi anak muda, kreasi anak Indonesia. Kalau bukan anak muda, siapa lagi yang harus berkarya? Oke guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja dan semoga kita bisa melakukan aktivitas kita di tengah pandemi corona yang semoga semakin berakhir ya. Oke, jadi pada pembahasan kita kali ini yaitu kita akan ngebahas seorang YouTuber. Kalau bicara masalah YouTuber, yang ada di otak kita, yang ada di hati kita, yang ada di pikiran kita, pasti ya Atta Halilintar, Ria Ricis, Om Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad, Mak Betty, Arif Muhammad, Ferdian Paleka, ya Kekei. Ya pasti itu yang ada di otak kita gitu. Soalnya nama-nama tersebut yang selalu kita ini ya tonton gitu. Tapi pada konten pembahasan kita kali ini bukan berkaitan dengan YouTuber yang saya sebutkan tadi. Jadi pada konten kali ini, pada video kali ini kita akan ngebahas YouTuber luar negeri. Oke, jadi pada video kali ini kita akan ngebahas seorang YouTuber ataupun influencer dari Amerika Serikat, yaitu Mika Stover. Mika Stover yang diduga membuang anak adopsinya. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih rinci, lebih detail, alangkah baiknya buat kalian yang belum subscribe di channel HPP Hap-Hap, di subscribe dulu, bantu support channel HPP Hap-Hap, dan pastikan tonton video ini sampai full agar kalian tidak gagal paham, dan semoga video ini dapat kalian nikmati dan juga semoga video ini bermanfaat. Sombong amat. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan detailnya. YouTuber sekaligus influencer Amerika Serikat Mika Stover, dan suaminya James tengah diperbincangkan lantaran membuang anak adopsinya. Pasangan suami istri itu diduga sengaja mencarikan rumah dan keluarga baru bagi buah hatinya itu demi konten di akunnya. Demi konten. Oke, jadi pada video kita kali ini akan ngebahas seputar YouTuber luar negeri yang dianggap membuang anak adopsiannya. Yang dianggap ya mengembalikan anak adopsiannya kepada orang lain gitu, dalam kata kutip ya membuang gitu. Oke. Dikutip dari beberapa media pada Jumat 29 Mei 2020, keduanya baru-baru ini memberi kabar mengejutkan pada lebih dari 700.000 pengikut Mika di YouTube. Wow, gede juga ini ya. Di video itu mereka mengumumkan telah mengembalikan Huxley Ya itu pokoknya lah ke agensi pengadopsian anak. Oke, kita telah satu persatu. Jadi pada videonya itu, ini videonya. I didn't adopt a little boy to share these things publicly. Dia itu mengumumkan telah mengembalikan Huxley, si anak yang dia adopsi beberapa tahun ke belakang, 3 ataupun 4 tahun ke belakang. Dia sempat mengadopsi anak Chinese, anak Cina gitu. Kemudian dikembalikan lagi ke agensi pengadopsian anak gitu. Entah apa maksud dan motifnya, entah itu hanya sekedar sensasi kah ataukah beneran gitu ya, nggak tahu gitu. Sini dia memberikan ucapan, apakah aku merasa gagal sebagai ibu? Ya, 500%. Men, bayangin aja 500% dia merasa gagal menjadi seorang ibu yang mengadopsi anak gitu. 100.000-nya aja, oh sorry
100% aja ya udah sempurna gitu. 200% udah lebih dari jauh kata sempurna gitu. Ini 500% ya perfect gitu. Perfect kayak kebijakan pemerintah tentang isu PSBB gitu. 500% gitu men. Oh ya Allah. Sang suami James turut membantu mengungkap alasannya. Menurutnya, Huxley memiliki kondisi yang membuat mereka tak mampu lagi mengasuhnya sebagai orang tua. Ini kata dia, Huxley punya kebutuhan khusus yang tidak kami sadari sebelumnya. Oke men. Huxley itu dia memiliki ataupun mempunyai kebutuhan khusus yang tidak bisa dia penuhi gitu. Kayak seenggaknya kalau misalkan lo mau ngadopsi anak nih buat mbak ataupun emasnya yang ada di Amerika sono, ya lebih baik sih ya diperiksa dulu gitu cacat apa enggak cacatnya gitu. Kalau misalkan niat lo itu benar-benar tulus walaupun dia cacat, karena lo pengen ngebantu, ngebesarin, memberikan pertumbuhan buat si anak tersebut, ya lebih bagus gitu dibandingin ya lo ibaratnya baru nyesel gitu karena anak tersebut memiliki kebutuhan khusus gitu, dan akhirnya anak tersebut lo kembalikan gitu. Men, pikirin coba kalau misalkan anak lo yang adopsi tadi udah dewasa dan ngelihat pembelaan atau perlakuan yang lo berikan gitu. Aduh, gimana rasa sakitnya deh. Video pengakuan tersebut telah ditonton lebih dari 800.000 kali. Para pengikutnya pun mengomentari hal tersebut dan menganggap sikap itu hanya demi konten. Men, demi konten. Ini menurut netizen ya. Kita nggak tahu yang mana kebenarannya itu. Jadi kalau benar-benar anak itu hanya diberlakukan sebagai konten, satu kata buat Anda, ya tega gitu. Saya merasa sedih. Anak itu akan merasa sakit hati ketika ditinggal keluarganya, tulis salah satu netizen. Oh, Twitter influencer ataupun YouTuber itu sendiri, si Mika Bolu. Twitter Mika pun turut diserang oleh warganet. Wah, warga plus 62. Mereka menganggap keputusan Mika dan suami akan berdampak buruk pada Huxley dan keempat anaknya. Oke. Mengadopsi seorang anak autis dari Cina dan beberapa tahun setelah mengasuh, dia, si Mika itu menyerah karena adanya dalam kata kutip ya sikap buruk anak tersebut gitu. Setelah menggunakannya untuk keperluan uang. Men, lo relain anak lo adopsi sebagai konten, sebagai yang ada di dalam video lo lah istilahnya kayak gitu. Tapi setelah lo mengetahui kalau misalkan anak tersebut ada cacat ataupun ada kelainan, lo buang lagi itu anak, terus lo kembaliin gitu kepada agensi adopsi anak gitu. Men, lucu aja lo mengadopsi anak tersebut lo jadiin konten mungkin di video lo, ataupun anak tersebut masuk dalam beberapa video yang lo buat pada konten lo. Tapi setelah lo tahu itu bahwa dia memiliki kelainan ataupun cacat, lo buang lagi gitu. Di mana akal sehat lu, men, bro, mas, tante, mbak? Aduh. What the fuck? Dia mengadopsi seorang anak untuk konten, lalu membuangnya dan memperlakukannya seperti perjanjian bisnis. Anak lo dijadiin sebagai perjanjian bisnis. Setelah itu lo buang. Tega kalau kayak gitu. Ada juga yang menghujat dia.
Kamu mengadopsi dia dengan sengaja untuk mencari perhatian, dan sekarang kamu membiarkannya. Benar-benar sulit dipercaya. Tulis akun netizen. Di sini ada beberapa mungkin opini dari saya pribadi ya tentang masalah tersebut. Kalau misalkan benar adanya si Mike ataupun siapa itu si YouTuber influencer Amerika itu, kalau benar-benar dia hanya menginginkan popularitas, sensasi, ataukah menginginkan popularitas, ya sungguh terlalu gitu. Ya benar-benar terlalu kalau misalkan anak-anak yang lo adopsi, lo mengadopsi anak tersebut hanya sebatas popularitas gitu. Sungguh terlalu, men. Terlepas dari sikap dia yang seperti itu, apakah hanya popularitas, apakah ada maksud baik di dalam hal tersebut, kita kan nggak tahu apa itu isi hati daripada seseorang, apa itu isi dari hati si YouTuber ini. Ya mungkin saja gitu ya, mungkin aja gitu kan ada maksud baik daripada perlakuan tersebut. Ya siapa tahu aja dengan dia memberikan anak yang diadopsi tersebut kepada orang lain ataupun kepada agensi yang kira-kiranya bisa memberikan pertumbuhan dan memberikan kecukupan yang baik, ya bagus gitu. Semoga saja ada maksud baiknya gitu yang mereka simpan di dalam hati mereka gitu. Ya semoga saja gitu kan. Mungkin itu aja opini dari saya pribadi. Kalau misalkan kalian nggak suka dengan opini saya, ya saya nggak menyalahkan. Kalau misalkan kalian setuju dengan opini saya, ya saya juga nggak menyalahkan kalian juga. Yang penting ini adalah opini saya pribadi. Apa opini kalian? Komen di komentar, dan subscribe yang belum subscribe, bantu support terus channel HPP Hap, dan like aja kalau misalkan kalian suka dengan video ini, dan dislike aja nggak apa-apa kalau misalkan kalian tega gitu. Oke, thank you for watching this video. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.